Aquarius, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Shakira Filneria. Apa kabar? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Tuhan pencipta alam semesta. Amin. Untuk tema readingan kita kali ini yaitu akan tersebar tentang kamu di waktu dekat. Wow, berita yang sangat heboh. Jadi fokus ya, resapi dan hayati. Ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Dan ini adalah jenda reading, jadi aku pastikan ya, energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk kamu semua di luar sana. Ya, karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif, energi banyak orang. Jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa ke bolak-balik. Maka dari itu kamu harus bijak ya, kamu harus bijak dalam bersikap, kamu harus bijak dalam bertindak, ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke, kembali fokus, resapi dan hayati. Kita akan coba lihat apa yang akan terbaca untuk di tema readingan kita kali ini. Di kartu pertamanya, di sini sudah ada kartu Death ya, yang akan tersebar tentang kamu di waktu dekat. Wow, berita yang sangat heboh nih, yang mampu menggemparkan hidup kamu, ya kan? Jadi apapun yang akan tersebar, jangan menjadikan ini untuk akhir dari hidupnya kamu. Ini adalah suatu hal yang harus kamu jalani, sesuatu hal yang harus bisa kamu lewati. Kamu harus terus maju, kamu harus terus berkembang, kamu harus terus berusaha dan berupaya membawa banyak hal-hal baru dalam hidupnya kamu. Dan di sini juga kamu harus terus mengupayakan segala hal agar menjadi sebuah pencapaian terbesar dalam hidupnya kamu. Ya, kamu bisa mengulang kembali kok dari awal, setelah yang mungkin adanya sebuah kabar yang terbesar yang tersebar tentang kamu di waktu dekat ini membuat diri kamu down, membuat kamu di sini hancur, terpuruk. Ya, dari sebuah berita heboh ini berpengaruh besar dalam karir dan usahanya kamu. Ya, kamu jangan sampai kalah di sini. Kamu bisa bangkit kembali, kamu bisa berusaha kembali, kamu bisa berjuang kembali, mengulang kembali segala sesuatunya dari nol, dari penuh kehati-hatian, kewaspadaan. Jangan sampai di sini menciptakan suatu kegagalan lagi. Jangan sampai menciptakan suatu hal yang membuat kamu tidak nyaman. Sudah saatnya kamu menciptakan perubahan. Sudahi apa yang sudah menjadi takdirnya kamu. Tetap terfokus aja dengan kehidupan kamu ke depannya. Jangan pernah lagi menoleh ke belakang. Apapun yang sudah terjadi di kehidupan kamu dulunya, anggap itu sebagai pembelajaran, anggap itu sebagai pedoman untuk kamu agar ke depannya lebih berhati-hati, agar kamu ke depannya lebih waspada, ya kan, lebih mengantisipasi segala kemungkinan terbesar yang mungkin bisa datang dan hadir dalam hidupnya kamu. Untuk di kartu keduanya ada Ace of Cups ya. Emosi kamu sedang bergejolak, emosi kamu sedang membara. Ya, karena aku melihatnya ada perasaan cinta yang begitu besar, ada perasaan cinta yang begitu luar biasa yang akan kamu rasakan, yang akan kamu dapatkan di sini. Kamu tidak percaya bahwa kamu akan dibersamai atau didekatkan dengan orang yang benar-benar memberikan ketulusan, memberikan kebaikan, memberikan hal-hal dan dampak baik dalam kehidupan kamu. Kamu sangat bersyukur jika kamu dihadirkan dan didekatkan dengan orang yang bisa ngertiin kamu, ngertiin perasaan cinta kamu ini, dan kamu berharap di sini semesta ngejaga, ya kan, apa yang saat ini sedang kamu jalani, ya kan. Tuhan pencipta alam semesta akan memberikan dukungan dan support yang begitu luar biasa terhadap kamu. Ya, ingat, kehidupan itu selalu ada masa depan. Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah, namun semua itu tidak akan mendapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat, doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah, ya kan. Masa depan kamu akan luar biasa, akan meningkat, akan mendapatkan banyak perubahan dan dampak-dampak yang besar dalam hidupnya kamu. Ya, jadi kamu jangan terpengaruh oleh gengsi semata. Berapapun uang yang kamu miliki, siapapun orang yang saat ini sedang membersamai kamu, kamu harus lebih meningkatkan rasa syukur kamu. Berterima kasih bahwa sampai saat ini ternyata masih ada loh seseorang yang membersamai kamu, ternyata masih ada loh orang yang benar-benar care dan peduli sama kamu, memberikan kebaikan-kebaikan yang begitu luar biasa.
Ya, sebenarnya cinta itu akan menyegarkan diri kamu. Tidak dapat dipungkiri, memang cinta adalah hal yang bisa membuat hati merasa senang dan terisi. Apapun bentuknya, cinta dari orang tua, teman, kekasih, orang lain dapat menyembuhkan sebagai hal yang terjadi di kehidupan kamu, ya kan? Sementara kamu bisa mendapatkan hal yang begitu besar, begitu luar biasa di sini. Dan kita coba lihat untuk di kartu berikutnya ada Eight of Cups ya. Dimana untuk di kartu ini aku seperti lebih melihatnya kekecewaan yang begitu mendalam kamu rasakan, kekecewaan yang begitu luar biasa kamu terima, ya kan? Karena tersebar berita tentang kamu di waktu dekat ini, ya kan? Berita yang memang sangat membuat heboh, itu sangat berpengaruh, ya kan, dalam karir kamu, dalam usaha kamu. Kamu kamu nggak nyangka orang yang kamu percaya, orang yang benar-benar tahu dengan kamu, ya, ngebongkar rahasia terbesar kamu. Jadi maka dari itu di sini kan aku wanti-wanti kamu nggak usah terlalu percaya terhadap energi seseorang. Yang kamu lihat baik belum tentu baik, yang kamu lihat tulus belum tentu tulus. Jadi ya kamu harus pintar-pintar memilah, kamu harus pintar-pintar memilih, ya kan, seperti apa ke depannya, bagaimana kamu ke depannya gitu loh, ya kan. Dan di sini kamu harus bisa ya memfokuskan diri kamu, pandangan kamu jauh ke depan. Ya, kamu jangan terbebani untuk hal-hal yang begitu luar biasa. Kamu jangan terbebani untuk sesuatu hal yang mungkin membuat kamu di sini ngerasa tersudut. Kamu harus terus bersemangat. Kamu harus terus mengafirmasi diri kamu kepada banyak hal-hal baik dan positif. Ya, buktikan, bolak-balikan keadaan itu seperti semula. Buat mereka yang sudah menghancurkan kamu, yang sudah membuat mental kamu down ini menyesal. Karena apa? Karena Tuhan itu maha adil. Jadi kamu selalulah doa-doa yang baik untuk diri kamu, untuk perubahannya, untuk usaha kamu, upaya kamu selama ini yang kamu melakukan perjuangan itu tidak akan sia-sia, ya kan? Sehingga mungkin akan ada hasil akhir yang setimpal yang bisa kamu terima, akan ada hasil yang setimpal yang bisa kamu dapatkan. Tuhan akan menunjukkan keadilan yang begitu adil, seadil-adilnya. Jadi di sini mulailah kamu bijaksana, bijaksana kamu dalam bersikap, bijaksana kamu dalam bertindak, ya kan? Kamu harus terus memperhitungkan setiap langkah-langkah yang akan kamu jalani. Kamu harus terus berpegang teguh pada sebuah keyakinan yang begitu besar dalam hidupnya kamu, ya. Kamu harus terus membawa pengaruh-pengaruh baik dalam hidupnya kamu. Jangan seperti menyerah begitu saja, ya. Kamu harus terus maju, kamu harus terus berkembang, membawa aspek-aspek yang luar biasa baik dalam kehidupan kamu ini. Dan kita lihat untuk di kartu berikutnya ada Nine of Sword, dimana untuk di kartu ini pikiran kamu dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif karena kamu sudah terpengaruh nih ya oleh berita yang tersebar di luar sana tentang diri kamu, padahal di situ belum tentu semuanya benar, belum tentu adanya kebenaran di situ, tetapi itu sudah merusak moodnya kamu, itu sudah mempengaruhi diri dan pikiran kamu. Jadi coba di sini walaupun banyak orang yang menebar kebencian di luar sana, kamu tetap terfokus saja dengan tujuan kamu. Ya, anggap aja ini adalah ujian dan cobaannya memang harus kamu jalani. Gak usah takut, gak usah gelisah. Kalau kamu semakin takut, semakin luar biasa ujian dan cobaan yang akan kamu jalani. Tetapi jika kamu berani, kamu tidak gelisah, kamu lebih maju, ya, kamu akan mampu membolak-balikan keadaan. Ya, dan di sini kamu juga tidak akan berjuang sendiri. Akan ada seseorang yang ngebimbing kamu, akan ada seseorang yang ngebantu kamu untuk keluar dari permasalahan dan persoalan ini. Kamu tidak akan pernah dibiarkan sendiri, apalagi kamu juga memberikan energi yang sama terhadap mereka-mereka di luar sana. Kamu memberikan kepedulian terhadap mereka, dan kamu juga di sini akan mendapatkan kepedulian dari mereka-mereka yang selalu membantu kamu, yang selalu memberikan support system yang begitu besar terhadap dirinya kamu. Oke, kita coba lihat untuk di kartu Oracle Cards-nya. Kembali fokus, resapi, dan hayati. Jika readingan ini belum ngebaca energi kamu, jangan dipaksakan ya. Sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu. Karena sesuatu yang dipaksakan itu juga tidak akan baik untuk kedepannya. Lebih memikirkan mungkin setiap langkah, setiap tindakan. Oke, kita akan coba lihat untuk di kartu Oracle Cards-nya. Di kartu pertamanya di sini sudah ada Joy. Di kartu keduanya sudah ada Movement into Balance, dan di kartu ketiganya di sini ada Burden. Kita akan lihat apa yang terbaca ya dari ketiga kartu Oracle Cards ini.
akan tersebar tentang kamu di waktu dekat. Wow, berita yang sangat heboh, berita yang akan menggemparkan diri kamu, karena akan banyak hal-hal yang terkuak, akan ada banyak hal-hal yang terbongkar di sini. Jadi kamu harus lebih berhati-hati. Apapun itu yang membuat moodnya kamu tidak nyaman, tidak aman, ya kamu harus lebih meningkatkan dari sisi kesadaran diri kamu. Kamu harus terus berupaya, kamu harus terus berusaha dan berjuang bahwa kamu mampu menciptakan sesuatu hal yang berbeda, dan kamu tidak akan mudah terpengaruh oleh berita buruk apapun yang tersebar di luar sana. Berita heboh seperti apapun tentang kamu, kamu lebih tidak peduli, karena selama ini kamu terlalu peduli terhadap mereka-mereka yang selalu terlalu ikut campur dalam hidupnya kamu. Itu yang membuat mood kamu tidak seperti terfokus lagi dengan tujuan awal kamu. Ya kan, terserah di sini mereka mau ngomong apa, mau seperti apa. Yang jelas kamu coba untuk menciptakan perubahan yang sangat besar itu, dan kamu akan memberikan yang terbaik untuk diri kamu sesuai dengan versi dan porsinya kamu. Dan kita coba lihat untuk di kartu keduanya, kamu akan melakukan sebuah gerakan yang sangat mengejutkan orang-orang di sekitar kamu. Yang tadinya mungkin kamu penuh dengan ketakutan, kamu penuh dengan kegalauan, kegelisahan. Di sini kamu lebih berani, kamu tidak akan kalah, kamu akan terus maju dan mengembangkan banyak aspek-aspek yang luar biasa dalam kehidupan kamu. Di sini ada gerakan yang menuju suatu keseimbangan kamu dalam yang mungkin menyelesaikan permasalahan dan persoalan kamu. Sebelum kamu bisa menyelesaikan permasalahan dan persoalan kamu lebih ingin mempersiapkan mental kamu untuk apapun yang akan kamu hadapi. Pasti ada di sini pro dan kontranya. Jadi kamu lebih seksama, lebih bisa berjuang dengan sangat luar biasa, dan kamu tidak akan mudah terpengaruh lagi oleh omongan-omongan orang lain di luar sana. Kamu lebih terfokus dengan diri kamu, dan kamu akan seperti melepaskan beban-beban berat dalam diri kamu. Beban apapun yang selama ini membersamai kamu perlahan-lahan akan terangkat, akan terlepas dari diri kamu, karena selama ini yang kamu fokuskan mungkin untuk melepaskan beban berat ini, karena selama ini mungkin sudah cukup lama ya beban yang saat ini saat kamu bersamai. Kamu ingin seperti mereka yang di luar sana yang tertawa dengan lepas, ya kan. Selama ini mungkin kamu tertahan, kamu bahagia, tetapi tidak sebahagia yang mereka bayangkan dan tidak sebahagia yang mereka pikirkan. Jadi ya kamu coba untuk lebih berdamai dulu dengan apa yang saat ini mungkin membebani diri kamu dan pikiran kamu. Oke, aku rasa demikian untuk readingan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Terima kasih, bye bye.